Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri Gala dengan NIM 1314-23024. Saya akan memaparkan materi tentang sejarah, paradigma, dan posisi konseptual perencanaan dan implementasi rencana pendidikan. Perencanaan dan implementasi rencana pendidikan merupakan proses yang kompleks dan dinamis, berakar pada sejarah dan dipengaruhi oleh berbagai paradigma pendidikan. Memahami sejarah, paradigma, dan posisi konseptual dan proses ini sangat penting untuk menghasilkan pendidikan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Perjalanan perencanaan dan implementasi pendidikan ini menyimpan banyak pelajaran berharga yang dapat menjadi bekal bagi para praktisi dan akademisi dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Adapun sejarah perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama di era kolonial. Di Indonesia, perencanaan pendidikan pada masa kolonial Belanda lebih berfokus pada penanaman nilai-nilai kolonial dan pelatihan tenaga kerja yang terampil untuk menunjang perekonomian. Yang kedua, era kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, perencanaan pendidikan di Indonesia diarahkan pada pembangunan nasional dan pengembangan sumber daya manusia. Era ini ditandai dengan munculnya berbagai kebijakan pendidikan nasional seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ketiga, era reformasi. Era reformasi membawa angin segar dalam dunia pendidikan Indonesia dengan fokus pada desentralisasi pendidikan, otonomi daerah, dan peningkatan kualitas pendidikan. Yang terakhir yaitu adalah tantangan masa kini. Perencanaan pendidikan saat ini menghadapi tantangan besar seperti perubahan teknologi yang cepat, globalisasi, dan tuntunan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya, paradigma perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama paradigma tradisional, berfokus pada transmisi pengetahuan dan pengembangan keterampilan yang bersifat kognitif. Perencanaan pendidikan menekankan pada standar kurikulum yang seragam, metode pengajaran yang terstruktur, dan evaluasi yang normatif. Yang kedua, paradigma progresif, yaitu menekankan pada pengembangan potensi individu secara holistik dengan pendekatan yang lebih student-centered dan berpusat pada pengalaman belajar. Perencanaan pendidikan lebih fleksibel, melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dan menggunakan metode yang lebih bervariasi. Selanjutnya, paradigma konstruktivisme, memandang pendidikan sebagai proses konstruksi pengetahuan yang dilakukan siswa melalui interaksi dengan lingkungan. Perencanaan pendidikan berfokus pada penciptaan lingkungan belajar yang kondusif untuk pengembangan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Selanjutnya, posisi konseptual perencanaan dan implementasi rencana pendidikan, yaitu yang pertama perencanaan, meliputi tahap analisis kebutuhan pendidikan, penentuan tujuan dan sasaran pendidikan, pengembangan kurikulum, dan pengalokasian sumber daya. Selanjutnya, implementasi, merupakan proses penerapan rencana pendidikan di lapangan, meliputi kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, evaluasi, tahap untuk menilai ketercapaian tujuan pendidikan dan melakukan penyesuaian terhadap rencana pendidikan yang tepat. Dan yang terakhir, pendidikan ulang. Berdasarkan hasil evaluasi, proses perencanaan pendidikan dilakukan ulang dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi rencana pendidikan. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan dan implementasi rencana pendidikan, yaitu yang pertama, faktor internal, faktor eksternal, kondisi sekolah, dan kebijakan pemerintah, ketersediaan sumber daya seperti kompetensi guru, dan yang terakhir perkembangan teknologi, yaitu kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip perencanaan dan implementasi rencana pendidikan. Yang pertama, relevansi. Rencana pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Yang kedua, efisiensi penggunaan sumber daya harus efisien dan optimal untuk mencapai tujuan pendidikan.
Yang ketiga, keadilan rencana pendidikan harus menjamin keadilan dan kesempatan yang sama bagi seluruh siswa. Dan yang terakhir, partisipasi. Semua pihak yang berkepentingan harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan implementasi rencana pendidikan. Selanjutnya, peran teknologi dalam perencanaan dan implementasi rencana pendidikan, yaitu yang pertama, analisis data. Teknologi memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang lebih akurat dan cepat, yang bermanfaat untuk menilai efektivitas program pendidikan. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Teknologi memudahkan pengembangan kurikulum yang lebih interaktif, berbasis proyek, dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, lingkungan belajar interaktif. Teknologi menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan interaktif dengan penggunaan simulasi, video, dan game pendidikan. Dan yang terakhir, peningkatan efisiensi. Teknologi meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data, komunikasi, dan kolaborasi dalam proses pendidikan. Adapun tantangan dan peluang di masa depan yaitu yang pertama, pengembangan kurikulum. Kurikulum harus terus diperbarui dan dikembangkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kedua, peningkatan kualitas guru. Guru harus terus diberi pelatihan dan dikembangkan kompetensinya untuk menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. Ketiga, pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam proses pendidikan harus terus dikembangkan dan dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, kerjasama dan kolaborasi. Kerjasama dan kolaborasi antar pihak yang berkepentingan sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan berkualitas. Itulah pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.